Abis nonton Loki season 2, tapi masih bingung sama endingnya. Emang apa sih yang terjadi? Akhirnya Loki season 2 udah resmi kelar nih. Gimana setelah nonton sampai episode terakhir? Pusing, mumet, atau seru ikutan mikir? Yap, emang series ini tak segampang itu buat dicerna. Sampai akhir episode pun, kita masih dibuat penasaran sama nasib beberapa karakter di series ini. So, penasaran gimana penjelasan dari berbagai misteri di ending series ini? Sini, admin Futurist kasih info. Let's go! Sebelum itu jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Futurist Film Club. 1. Kelanjutan nasib dari berbagai karakter sampingan. Setelah Loki berhasil memecahkan masalah temporal loom dan menjadi penggantinya, terus gimana nih nasib dari beberapa karakter lainnya? Kita mulai bahas dari orang terdekat Loki di sepanjang series ini, yaitu Mobius dan Sylvie. Di episode akhir season ini, terdapat scene Mobius dan Sylvie yang sedang berbincang di secret timeline-nya Mobius. Sebelumnya, Mobius udah pamitan sama B-15 untuk pensiun dari TVA dan pergi buat mantau kehidupannya di secret timeline. So, apakah kedepannya Mobius bakal terus di sana buat mantau? Apa orang-orang di sana nggak bakal aneh kalau tiba-tiba ngelihat ada 2 Mobius? Kalau kata admin sih, dia di sana bakalan nyamar sampai bener-bener nggak dikenal sebagai Mobius. Terus, gimana nih nasib Sylvie, sang love interest Loki di series ini? Kalau yang dia bilang kan belum tahu mau kemana. Nah, kalau menurut admin sih, dia bisa balik ke universe saat dia kerja di McDonald. Ia juga masih membantu TVA dan akan berkontribusi melawan varian Kang. Next, gimana nih soal nasib Ravonna Renslayer, salah satu petinggi TVA? Terakhir kita lihat kan, dia ada di The Void dan bertemu sosok berwarna ungu. Nah, kita nggak dikasih lihat apakah sosok itu adalah Elliot atau bukan. Kita tahu kalau sosok itu adalah pemakan varian yang ada di The Void. Namun, kita juga tahu kalau di season 1, Elliot berhasil dihancurkan oleh Loki, Sylvie, dan Classic Loki. So, apakah sosok ungu itu bukan Elliot? Atau itu emang Elliot yang masih hidup? Dan kalau emang itu Elliot, apakah Ravonna bakal dimakan atau berhasil selamat? Tapi kalau itu bukan Elliot, terus siapa dong? Apa jangan-jangan itu varian Kang yang lain? Benar-benar masih misteri banget sih nasibnya Ravonna. 2. Siapa sebenarnya He Who Remains dan apa benaran mati? He Who Remains menjadi sosok penting di series ini sebagai pemimpin dari TVA. Sejak pertama kali muncul di ending Loki season 1, banyak yang penasaran gimana latar belakang dari pendiri TVA ini. Dalam series ini, kita hanya dikasih tahu kalau ia merupakan pendiri TVA dan penjaga secret timeline. Ia menjaga secret timeline dengan berada di dalam kastil tersembunyi yang diberi nama Citadel at the End of Time. Memang, di akhir Loki season 1, kita sempat diliatin kalau He Who Remains merupakan varian dari Nathaniel Richard, seorang ilmuwan dari abad 31 yang menemukan teknologi untuk bertemu dengan berbagai variannya. Nah, ternyata ada variannya yang jahat dan ingin menguasai multiverse, sehingga terjadilah multiverse war antara varian He Who Remains atau Kang. He Who Remains pun berhasil mengalahkan para variannya menggunakan monster bernama Elliot. Namun, hingga akhir episode season 2, banyak yang belum dijelasin secara lengkap latar belakang dari karakter ini. Mulai dari gimana dia bisa jadi He Who Remain, gimana multiverse war terjadi, sampai gimana ia nemuin Elliot dan ngebangun Citadel. Semuanya belum di-spill di series ini, dan mungkin bakal di-spill di next project MCU. Di akhir season 2 pun, kita cuma diliatin kalau He Who Remain tahu kalau Loki bisa time sleeping dan ia tetap mati dibunuh Sylvie. Jadi penasaran banget gak sih? Who these guys actually? Oh ya, kalian masih yakin kalau He Who Remain beneran mati? Mengingat dia juga bisa mengotak-atik waktu semaunya loh. Yuk share pendapat kalian di kolom komen di bawah. Next list, admin mau bahas misteri dari TVA dan apa benar Loki bisa diselamatin Victor Timely. Penasaran gimana? Cus dilanjut. 3.
Gimana awal TVA dibentuk dan nasib setelahnya. Selama season ini berjalan, hingga akhir episode, kita nggak diliatin gimana He Who Remains ngebentuk TVA. Kita hanya dikasih tahu kalau TVA merupakan organisasi yang dibangun oleh He Who Remains untuk menghapus varian dari Nexus Event agar mencegah terjadinya Multiversal War kembali. Semua agen dari TVA merupakan varian yang diambil dari Secret Timeline secara paksa oleh He Who Remains. Nah, kita sama sekali nggak diliatin gimana He Who Remains mengambil paksa para agen TVA dari Secret Timeline-nya. Kemudian belum dikasih tahu juga gimana awal He Who Remains membangun markas TVA dan di mana markas TVA berada. Semuanya belum terungkap sampai saat ini. Sempat ada teori kalau markas TVA ada di Quantum Realm. Nah, setelah Loki berhasil nyelamatin TVA dari kehancuran, next TVA bakal ngapain aja nih? Tentunya TVA bakal terus ngejalanin tugasnya mencari varian yang menyebabkan Nexus Event. Namun tugasnya nambah nih, yaitu melacak varian He Who Remains atau Kang yang mulai mengacak-acak berbagai universe. Di akhir episode, kita diliatin salah satu varian Kang yang berhasil dikalahkan di event Ant-Man and the Wasp Quantumania. Nextnya, TVA bakal terus memantau varian Kang lainnya yang muncul dan udah pernah di-spill di post-credit scene Ant-Man and the Wasp Quantumania. So, bakal kayak gimana ya TVA bisa mengatasi varian Kang lainnya? Apa butuh bantuan anggota Avengers dari berbagai universe nih? 4. Loki akan jadi penjaga multiverse selamanya. Sebelumnya, admin sangat salut atas pengorbanan Loki. Ia rela mengorbankan dirinya untuk ngegantiin Temporal Loom yang udah kelebihan muatan dan gak bisa dibenerin lagi. Dia pun harus duduk di kursi singgasana bekas He Who Remains dan megangin cabang-cabang universe agar tetap stabil. Duh, gak kebayang sih betapa pegelnya Loki megangin cabang multiverse itu terus-terusan. Nah, terus apakah kedepannya Loki bakal jadi penjaga multiverse selamanya? Kalau menurut admin sih ada 3 kemungkinan. Yang pertama, iya, Loki bakal terus jadi penjaga multiverse. Karena hanya dia yang punya kemampuan kayak He Who Remains. Yang kedua, Loki bisa aja tergantikan asal ada varian Kang yang punya kekuatan kayak He Who Remains dan mau gantiin Loki. Kira-kira ada nggak ya varian Kang yang kayak gitu? Next, yang ketiga, Loki bisa tergantikan dengan Temporal Loom yang dibuat ulang. Dan ini tergantung, apakah ada varian He Who Remains yang bisa ngebuat ulang atau enggak? Kemungkinan terbesarnya yang bisa ngebuat ulang adalah Victor Timely. Di akhir series ini, kita juga gak diliatin kan kemana Victor Timely setelah Loki gantiin Temporal Loom. Nah, siapa tahu ternyata ia diam-diam lagi ngebuat ulang Temporal Loom. Who knows? 5. Alasan kenapa nggak ada post-credit scene. Nah, ini nih, banyak yang nanya kenapa sih ending Loki Season 2 nggak ada post-credit scene sama sekali? Udah mana endingnya ngegantung kan? Biasanya juga film atau series MCU punya post-credit scene buat ngetis kelanjutan cerita next project MCU. Namun, ini benar-benar dibuat ngegantung. Apalagi buat nasibnya Loki yang jadi penjaga multiverse. Nih, kalau kata Kevin Wright, selaku salah satu produser series MCU, ending Loki Season 2 tuh udah cukup sampai situ aja. Gak perlu ditambah post-credit scene segala macem buat nyambung ke next project MCU. Karena kisah Loki di series ini udah berakhir. Dan, ya, menurut admin, keputusan ini cukup tepat. Biarkan ini menjadi ending yang luar biasa dari kisah Loki di series ini, di mana ia rela mengorbankan dirinya demi nyelamatin teman-temannya dan seluruh universe. Biarkan kelanjutan dari series ini di-spill di next project MCU aja. Kalian setuju nggak nih? Itu dia, pembahasan admin soal misteri di ending Loki Season 2. Penuh misteri banget ya series ini. Semoga misteri-misteri yang ada di series ini bakal kejawab di next project MCU. Oke, segitu dulu ya pembahasannya. Kalau ada komen-komen atau request pembahasan, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Thanks and see you on the next video, Futuris!